telah membimbing kita untuk mengenal dirinya, memeluk agamanya, dan menjalankan aturan dan perintahnya. Segala puji bagi Allah yang kalau bukan karena nikmat hidayah tersebut, nggak mungkin kita bisa duduk menyisihkan waktu untuk mengaji. Karena kenikmatan dunia dan kelezatannya senantiasa membuat kita terlena. Tapi ternyata Allah memberikan karunia kepada kita, kita bisa duduk mengkaji, mengenalnya lebih dalam lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salammu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu yang lewat jalan beliau kita mengenalnya, yang setiap salat kita senantiasa berkata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Subhanallah, semoga Allah Jalla Jalaluh sebagaimana Dia mengkaruniakan kepada kita hidayah ini, semoga Dia menjaga hidayah tersebut sampai kelak kita berjumpa dengan Nabi SAW di telaganya. Amma ba'd, kembali kita mengkaji taman orang-orang soleh, orang-orang yang ingin baik, dan orang-orang yang menjaga kebaikan tersebut. Tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Ada ucapan ulama yang dulu kita diajarkan waktu di pesantren. Ucapan itu terus terngiang di telinga. Datang terbetik di hati. Kita belajar tuh pelajaran mahfuzat. Di situ ditulis oleh guru kita di papan. Menggunakan kapur yang putih dan papan yang hitam, yang mungkin sudah jarang sekali kita melihatnya kecuali di daerah perkampungan. Ditulis di sana, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dan itu menjadi spirit seorang muslim. Tidak ada kata terlambat menuntut ilmu. Yang ada kata Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu, ya Allah. Tidak ada kata puas dalam menuntut ilmu. Sejatinya orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya tinggi di atas orang-orang yang beriman. Maka alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa menuntut ilmu bersama pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin silahkan dibaca, kita masuk ke bab sabar di hadis 41 ya. Karena kesabaran tidak ada batasnya dan hadis-hadisnya pun terus bersambung. Nah, silahkan dibaca. Bismillah. Wa an Abi Abdillahi Khabbab bin al-Arti radhiyallahu anhu. Jadi dia an Abi Abdillah Khabbab ibn al-Arat. Abdillah di Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu qala syakuna ila Rasulillahi Sakauna illa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kasroh sebelum Allah dibacanya tipis. Abdillah Rasulillah. Kadang-kala kita ingin Rasulullah. Jadi kalau kasroh sebelum Allah maka dibacanya tipis. Nah, tafadhali barakallahu fiik. Oke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi Dillil Ka'bah
Faqulna ala tastansiru lana ala tada'u lana. Faqala qad kana man qablakum yu'khadur rajulu fayukhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha summa yu'ta bil minsyari fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfain wa yumshatu bi amsyatil hadidi maduna lahmihi wa atmihi ma yasudduhu dzalika an dinihi wallahi la yutimmanallahu hadzal amra hatta yasirar rakibu min son'a ila hadramu raqmauta la yakhafu illallaha wad-dini ba'ala wad-di'ba ala qadamih walakinnakum tastaqjilun. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikina siddat. Nah, tafadhali. Dari Abu Abdillah Ka'ab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, yang menceritakan, namanya Khabbab. Oh iya. Dari Abu Abdillah Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, ia menceritakan, kami mengadu perihal siksaan orang-orang musyrik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berbantalkan mantelnya di bawah naungan Ka'bah. Lantas kami bertanya, tidakkah engkau memohonkan pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau memanjatkan doa untuk kami? Beliau pun bersabda, sungguh ada seorang laki-laki dari umat sebelum kalian yang disiksa dengan digalikan tanah untuknya, lalu dia dimasukkan ke dalamnya, kemudian ditatangkan gergaji, lalu diletakkan di atas kepalanya, lalu dibelahlah dia menjadi dua bagian, serta disisir dengan sisir besi sampai terkelupas daging dari tulangnya. Namun hal tersebut tidak menggoyangkan dari agamanya. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan perkara agama ini. Hingga seorang pengendara yang meletakkan perjalanan dari San'a menuju ke Hadramaut tidak takut kepada Allah semata dan tidak khawatir kecuali kepada serigala yang hendak memangsa dombanya. Hanya saja kalian terlalu tergesa-gesa, kurang sabar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dilanjutkan. Dalam suatu riwayat yang disebutkan pada awal-awal redaksinya, dan beliau tengah berbantalkan mantel beliau, sedangkan kami benar-benar mendapatkan siksaan yang berat dari orang-orang musyrik. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Kita masuk ke pembahasan tentang sabar dalam menegakkan agama Allah Jalla Jalaluhu. Di pembahasan yang sebelumnya, kita berbicara tentang musibah yang menimpa, yang memang tidak ada unsur campur tangan manusia kebanyakan di sana. Kita sakit, mungkin kita terkena gangguan, ada gempa, ada apa. Tapi di bab ini atau di hadis 41 ini, Imam Bukhari berbincang tentang bagaimana seorang bersabar dalam menegakkan agama Allah Jalla Jalaluhu. Khabbab bin Ard, salah satu sahabat Nabi yang mendapatkan penyiksaan sangat berat sekali. Dibakar Khabbab bin Ard. Orang-orang kafir Quraisy menyalakan api. Setelah api itu menyala, Khabbab dipanggang di atasnya. Sehingga api itu padam karena air di punggung Khabbab telah kering. Subhanallah. Dia datang menjumpai Nabi SAW. Nabi lagi di Ka'bah. Yang ketika itu Ka'bah dikelilingi 360 berhala. Beliau sedang bersandar di sana. Lalu Khabbab
disebutkan bersama beberapa orang. Dia datang menyumpai Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, apa engkau tidak minta tolong buat kami? Tidak berdoa buat kami? Apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau berusaha menguatkan kesabaran para sahabat. Bahwa hidup ini sejatinya adalah perjuangan dan pengorbanan. Inti kehidupan ini adalah sabar menghadapi segalanya. Tapi terkadang kesabaran itu berkurang. Dikarenakan dahsyatnya benturan. Maka diperlukan motivasi-motivasi yang membuat orang itu jadi tahan dan tabah menghadapi apa yang menimpa dia. Ini berkaitan dengan cobaan dari musuh-musuh yang menentang dakwah. Maka Rasulullah SAW menceritakan bagaimana kondisi Bani Israel. Umat sebelum kalian. Yang kebanyakan diceritakan oleh Bani Israel. Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Isa alaihissalam. Sebagian di antara mereka itu disiksa dengan siksaan yang lebih berat dari apa yang dialami para sahabat. Sebagian di antara mereka digalikan lubang, kemudian ditaruh di lubang itu, kemudian digergaji kepalanya. Tatkala ditebas kepalanya, maka itu bukan penyiksaan, selesai penderitaan orang itu. Tapi perlahan-lahan gergaji itu digerakkan, maju mundur. Kulit pertama telah terluka, kemudian tulangnya, kemudian otaknya, sehingga orang itu terbelah jadi dua. Dan itu tidak menghalangi mereka atau tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka. Dan sebagian di antara mereka ada yang disisir dengan sisir besi. Sehingga terpisah antara daging dengan tulangnya. Kenapa mereka disiksa? Apakah mereka telah mencuri? Apakah mereka telah merampok? Apakah karena mereka membuat keonaran? Apakah karena mereka membuat kerusakan? Tidak. Sama sekali. Mereka disiksa hanya karena mengatakan la ilaha illallah. Subhanallah. Ketahuilah bahwa orang-orang kafir itu membenci kita. Walaupun mereka menampakkan persahabatan, tapi sejatinya mereka menyimpan kebencian kepada dakwah ini. Maka itu yang terjadi. Lalu setelah diberi cerita masa lalu, Nabi SAW membuka mata para sahabat untuk memandang masa depan. Masa depan itu punya kalian. Allah akan sempurnakan agama ini. Yang pada waktu itu masa jahiliyah penuh dengan kekacauan. Orang tidak bisa berjalan, melakukan perjalanan panjang kecuali di bulan-bulan haram. Yang memang dihormatin oleh orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu. Mereka tidak berperang. Mereka tidak melakukan tindakan kriminal pada hari-hari di bulan-bulan haram. Nabi SAW menjelaskan nanti akan ada orang yang berjalan. Min Son'a ila Hadramut. Dari Son'a ibu kota Yaman ke Hadramut, ke Yaman selatan sana. Ke dekat pantai di sana. Orang ini akan berjalan dalam keamanan. Tidak takut kecuali Allah. Dan Dzib, serigala yang akan memangsa kambing-kambing. Lalu Nabi mengatakan, walakinnakum tasta'jilun. Yang jadi masalah kalian itu terburu-buru. Terburu-buru jemaah. Kenapa dikatakan terburu-buru? Lihat sekarang kondisinya.
Khabbab udah terluka. Sumayyah udah mati. Dibantai oleh Abu Jahal. Tapi Rasulullah SAW menyuruh mereka bersabar. Sabar. Jangan tergesa-gesa. Kita harus yakin, jamaah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Itu pasti. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang bertawakal, Allah akan cukupi. Innallaha balighu amri. Allah akan menyampaikan kepada urusannya. Kita tugasnya menanti. Ketika dalam masa penantian itu bersabar. Ingat dengan perjuangan orang-orang sebelumnya. Sebagian di antara kita baru hijrah setahun, 2 tahun. Menghadapi masalah ekonomi yang berat. Balik lagi ke dunia kemaksiatan dia. Jauh dari tempat ketaatan karena dilihat ketaatan membuat rizki dia berkurang. Karena dia lihat hijrah dia membuat kondisi ekonomi dia terjun bebas ke dalam jurang. Kalian tergesa-gesa. Lihat sahabat Nabi disuruh sabar. Memang kalau kita mendengar cerita orang-orang yang dahulu atau kisah-kisah yang ada tentang kesabaran sebagian orang, kita akan bersabar menghadapi musibah kita atau petaka yang kita hadapi. Itu Nabi SAW mengarahkan para sahabatnya untuk bersabar di awal-awal Islam. Di akhir hayat Nabi SAW, Nabi ternyata tidak berhenti mendapatkan ujian. Dan kita akan baca hadisnya. Tafadhali. Hadis nomor 42. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala lama kana yawmu Hunainin athara Rasulullah nasan fil qismah fa'atal Aqra'a ibni Habisin mi'atan minal ibil wa'ata Uyainata ibni Hisnin mithla zalika wa'ata nasan min ashrafil Arab wa atharahum yawma idhin fil qismah faqala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullahi faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi thumma qala faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu thumma qala yarhamullahu Musa qad udhiya bi akthara min hadha fasabara faqultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha haditha muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Nah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bertutur, setelah perang Hunain selesai, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang-orang terkemuka dalam pembagian ghanimah. Beliau memberikan 100 ekor unta kepada Al-Aqra' bin Habis dan 100 ekor unta kepada Unayyah bin Hisan. Beliau juga memberikan bagian kepada beberapa pemuka Arab. Bahkan beliau mengutamakan mereka pada hari itu dalam pembagian harta rampasan perang tersebut. Lalu seseorang berkomentar, demi Allah, pembagian ini tidak adil dan tidak dimaksudkan untuk mencari wajah Allah. Maka aku berseru kepadanya, demi Allah, aku akan memberitahukan perkataanmu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lantas aku mendatangi beliau dan memberitahukan perkataan orang tadi. Mendengar perkataan itu, wajah beliau langsung berubah seperti kesumba, menjadi merah padam. Kemudian beliau mempertanyakan, siapakah yang dapat bersikap adil jika Allah dan Rasul-Nya saja dianggap tidak adil? Lebih lanjut, beliau mengatakan, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada Musa yang telah disakiti oleh umatnya dengan sesuatu yang lebih parah daripada itu.
Tetapi beliau tetap bersabar. Lalu aku bergumam, sungguh aku tidak akan menyampaikan berita semacam itu kepada beliau sesudah peristiwa ini. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Subhanallah. Kita lihat nih Rasulullah SAW. Nabi SAW seringkali Allah perintahkan dalam Al-Quranul Karim untuk bersabar menghadapi kaumnya, menghadapi umatnya, dicela, dicaci, dituduh macam-macam alaihi salatu wassalam. Di hadis ini peristiwa pada tahun ke-8 Hijriah. Peristiwa tadi Khabbab bin Arat sebelum hijrahnya Nabi SAW. Tapi peristiwa yang dialami Nabi SAW setelah beliau hijrah pun, beliau masih disakiti. Tahun ke-8 Hijriah. Setelah penaklukan kota Mekah, Nabi SAW bersama pasukannya menuju ke Hunain. Dan situ terjadi peperangan yang sangat dahsyat sekali sehingga umat Islam Allah kasih kemenangan kepada mereka dan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak sekali. Baik berupa hewan ternak, berupa emas, perak, dan perhiasan serta manusia pula yang ditawan pada waktu itu. Akhirnya Nabi SAW berbagi. Dari hadis tadi itu para ulama berpendapat bahwa di antara cara berdakwah adalah dengan harta. Di sini Nabi SAW memberikan harta kepada pemuka-pemuka Quraisy. Dikasih harta. Karena apa? Karena mereka cinta harta. Sebagian di antara mereka masuk Islam karena harta. Ada. Awal masuk Islamnya karena dunia, tapi setelah kenal Islam, setelah belajar, dia jadi masuk Islam benar. Kenapa? Karena banyak orang itu tidak mau dengar tentang Islam. Sekarang dikasih harta, paling tidak supaya dia mau dengar. Setelah mendengar tentang Islam, subhanallah, mereka masuk Islam. Di antaranya pada waktu peristiwa itu adalah Safwan ibn Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf. Dia kafir. Rasul SAW pergi dari Mekah menuju ke Hunain. Beliau mengambil peralatan perangnya Safwan. Ditanya sama Safwan, ini perampasan atau ariyah, peminjaman, sewa? Kata Rasulullah SAW, ariyah madmuna, pinjam kita yang dijamin akan dibalikan seperti itu. Dia masih kafir, bapaknya terbunuh ketika perang Badar. Ketika Nabi bagi-bagi harta rampasan perang, Safwan bin Umayyah ini melihat satu lembah yang penuh dengan kambing, penuh dengan ternak, ya macam-macam. Dan dia takjub. Nabi SAW melirik Safwan curi-curi pandang kepada lembah tersebut. Lalu Nabi mengatakan, ayu'jibuka hadza? Apakah engkau kagum dengan harta yang banyak ini? Kata Safwan, nah, aku kagum, banyak banget harta. Apa kata Nabi SAW? Huwalak, itu semuanya buat engkau. Bayangkan dia keluar dari rumahnya dalam kondisi benci dengan Islam. Ketika Nabi SAW berikan harta kepada dia, apa kata Safwan? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ma tabat nafsu ahadin bihadza illa nafsun Nabi alaihi salatu wasallam. Tidaklah orang akan suka, akan rela memberikan harta begitu banyaknya, kecuali jiwa itu jiwanya Nabi alaihi salatu wasallam. Manusia biasa nggak mungkin kayak gitu. Karena manusia cinta dengan harta. Maka Safwan masuk Islam. Ketika Nabi berbagi-bagi ini, disebutkan di sini salah satunya Al-Aqra' bin Habis kasih 100 ekor kambing. Bayangkan 100 ekor kambing. Kalau sekarang harga kambing itu 27 juta atau 25 juta. Onta, harga onta afwan. Kalau harga onta sekarang itu 25 juta. Onta yang besar lah, yang standar. Kalau 100 ekor kambing, berarti dia dikasih 2,5 miliar. 2.500 juta. Satu orang dikasih. Dikasih Uyainah bin Hisn 100 ekor onta.
Fulus jamaah. Anda nggak kebayang lihat fulus kayak gitu. Kita punya kambing berapa ekor aja. Udah bahagia banget. Gimana kalau onta 100 ekor. Dibagi-bagi tuh. Akhirnya ada seorang. Seorang ini ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan seorang itu adalah seorang yang bakal menjadi benih kaum Khawarij. Yaitu Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dilihat ada pembagian itu, nyeletuk nih orang. Ini pembagian gak bener nih. Gak adil pembagian ini. Ini pembagian bukan lillahi ta'ala. Ini ada pilih kasih atau ada apalah. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mendengar berita itu. Omongan itu disampaikan kepada Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan berita itu. Nabi SAW berubah. Beliau manusia biasa. Allah menyebutkan. La'alla. Firman Allah menyebutkan. Yadhiqu sadruka bima yaqulun. Hatimu kadang-kadang jadi sempit. Dadamu jadi sempit dengan ucapan-ucapan mereka. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan ketika dia menyampaikan berita ini. Berubah wajah Nabi SAW. Jadi merah. Merah padam. Disebutkan bahwasanya as-sirf sibghun ahmar. Disebutkan ini, jadi terjemahannya kurang tepat sebenarnya. Di as-sirfu artinya merah padam. Sirf itu adalah semacam buah atau sesuatu yang untuk mencelup. Warnanya merah. Seperti itu warna wajah Nabi SAW. Merah. Ya orang dalam kondisi marah Nabi SAW. Thumma qal. Lalu Nabi mengatakan, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Siapa yang bisa berbuat adil kalau dianggap Allah dan Rasulnya tidak adil? Siapa lalu yang dianggap adil? Sejatinya ungkapan ini ungkapan yang tidak pantas sama sekali. Tapi tadi ada orang yang memang ya lemah keimanannya. Thumma qal. Lalu Nabi SAW berkata. Beliau ucapkan hal ini menghibur dirinya dan menghibur para sahabatnya. Agar mereka bersabar. Yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa alaihissalam. Qad udhiya bi aktsar min hadza fasabar. Nabi Musa alaihissalam itu disakiti, diganggu lebih parah dari ini. Dan beliau bersabar. Sabar Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi alaihissalam diperintahkan untuk bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau seperti bersabarnya orang-orang sebelum engkau dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini manfaat lagi. Bahwasanya tatkala kita membaca tentang kisah-kisah para nabi, tentang kesabaran mereka, itu akan menumbuhkan di hati kita, akan mengecas hati kita yang mungkin udah lemah sabarnya. Karena para nabi didustakan oleh kaumnya. Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 34. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Mereka itu bersabar, didustakan oleh kaumnya, disakiti oleh kaumnya, sampai datang pertolongan dari kami. Bakal datang pertolongan dari Allah Jalla Jalla. Nabi Musa alaihissalam nyuruh kaumnya untuk masuk ke Palestina, masuk ke Urshalim, masuk ke Baitul Maqdis. Tapi mereka, apa kata mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Inna hahuna qa'idun. Sudah, engkau bersama Tuhanmu berangkat sana, masuk sana. Perang nanti menang, kita masuk. Sampai seperti itu disakiti Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa bersabar menghadapi kaum. Lalu Abdullah bin Mas'ud menyesal. Karena dia telah menukil sebuah pembicaraan yang membuat Nabi jadi bersedih. Tapi di situ ada pelajaran penting. Pelajaran yang seharusnya kita ambil. Kalau kita disakitin. Kita dicaci maki. Yang perempuan pakai jilbab dikatakan seperti karung berjalan. Pakai cadar mungkin seperti ninja. Atau dikatakan ya mungkin perempuan ini pakai cadar dikarenakan
ada penyakit di wajahnya. Atau macam-macam. Yang jenggot dikatakan kambing. Dikatakan orang-orang yang nyeleneh. Maka semua itu seharusnya membuat kita terus bersabar menghadapinya. Nah, barakallahu fiik, ini berkaitan dengan kesabaran Nabi SAW. Dan maka ya kalau bisa kita ini punya waktu membaca kisah para Nabi. Ibnu Katsir punya buku tentang kisah para Nabi dan Rasul. Yang itu paling tidak membuat kita jadi sabar gitu loh. Terkadang kita baru berdakwah, baru ngerti sunnah. Dikasih ujian udah mundur. Udah sakit hati sama orang. Udah nuduh orang macam-macam. Udah biarin mereka. Mereka gak ngerti. Fa innahum la ya'lamun, kata Rasul. Mereka gak faham. Maka kita pun harus faham. Nah, barakallahu fiik. Kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Hadis ke-43. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi abdihi khairan ajjala lahu uqubah fid dunya wa idza aradallahu bi abdihi syarra amsaka anhu bidambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna idhamal jazai ma'a idhamil bala wa inna Allaha ta'ala idza ahabba qauman batalahum wa man radiya falahu ridha wa man sahyata falahus rawahu Tirmizi wa qala hadisu hasan. Baik, afwan. Membaca qauman ibtalahum. Kalau disambungi apa? Qauman ibtalahum. Jadi karena tanwin itu jadi nun. Qauman ibtalahum. Baik. Silakan artinya dibaca. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, Dia akan menyegerakan hukuman baginya sebagai penghapus dosanya di dunia. Sedangkan jika Dia menghendaki keburukan pada hambanya, Dia akan menangguhkan balasan dosanya di dunia hingga ditimpakan seluruhnya pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Oleh karena itu, barang siapa yang ridho, maka dia akan memperoleh keridhaan. Dan sebaliknya, barang siapa yang murka, maka dia akan memperoleh kemurkaan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia menyatakan hadis ini hasan. Subhanallah jemaah. Ini sesuatu yang indah buat seorang muslim. Kita mengetahui bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah. Allah yang menerbitkan mentari, Allah yang menenggelamkannya. Allah yang membuat angin bertiup kencang, membuat angin bertiup sepoi-sepoi. Allah yang menjadikan air lautan asin dan air-air di mata air segar dan nikmat. Itu Allah semuanya. Dan Allah yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Dalam hadis ini Nabi SAW menginformasikan kepada kita bahwa di antara tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan buat kita. Ini kabar gembira buat orang yang kena musibah. Bahwasanya kalau Allah menginginkan kebaikan buat seseorang, ajjalalahul uquba fid dunya. Sanksinya itu Allah segerakan di dunia. Dengan dikasih penyakit, dengan dikasih cobaan di hartanya, di tubuhnya, di keluarganya, di perusahaannya, di rumahnya, di kendaraannya, apa saja. Allah akan segerakan buat dia di dunia ini. Sebaliknya,
Wa idza aradallah bi 'abdihi syarra. Ya Allah, jemaah. Apabila Allah menginginkan keburukan buat hambanya, maka Allah tidak akan berikan sanksi atas dosa-dosa dia di dunia. Enggak. Dikumpulin nanti di hari kiamat. Sehingga dia dilemparkan ke dalam api neraka. Maka ini kabar gembira buat seorang mukmin. Yang kadangkala bala itu datang menjumpai dia untuk menghapuskan dosa-dosanya. Terkadang ada orang yang matinya berat sekali. Padahal dia orang soleh. Mungkin memang ada dosa-dosa yang belum dibersihkan oleh Allah. Maka dengan kesabaran dia menghadapi sakit itu ketika dia mau mati, itu menjadi penyelesaian buat dosa-dosa dia. Karena ingat, wala azabul akhirati akbar. Kalau bicara azab akhirat, nggak bisa dibayangin. Maka azab di dunia lebih mudah. Sehingga nih kabar gembira buat orang yang kena penyakit, yang kena musibah, apa saja petaka dia. Barangnya hilang. Barangnya rusak. HP-nya jatuh. Ya Allah, maka bersabar. Disebutkan oleh Nabi SAW kemudian, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kesulitan yang kita hadapi. Jadi nggak sama. Ketika Nabi SAW sakit, double sakitnya. Karena pahalanya double. Maka tidak mungkin dapat disamakan seorang yang terkena duri dengan seorang yang jarinya terpotong umpamanya. Pahalanya sama? Nggak sama. Balasannya pun seperti itu tidak sama. Kemudian kalau Allah cinta kepada kaum, idza ahabba qauman. Allah kalau cinta, bicara cinta Allah Jalla Jalla. Supaya kita sadar musibah yang menimpa kita bukan berarti karena kebencian Allah. Kalaupun itu karena dosa kita, Allah kasih musibah sama kita karena Allah cinta sama kita. Supaya apa? Supaya tidak dikumpulin nanti dosanya. Maka perlu takut seorang yang berbuat dosa, kemudian nikmatnya bertambah, rizkinya diluaskan, badannya sehat terus, perlu takut dia. Jangan-jangan Allah menginginkan keburukan buat dia. Karena sekali lagi, harta bukan tanda Allah cinta kebaikan. Enggak. Tapi bala ternyata salah satu tanda kebaikan. Kalau harta semua orang dikasih sama Allah Jalla Jalla. Kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah akan kasih bala. Faman radiya falahu ridha. Tapi di sini poinnya. Kapan bala itu jadi nikmat buat antum dan kapan bala itu jadi musibah buat antum. Barang siapa yang ridha dengan musibah yang menimpa dia, maka dia pun akan memperoleh keridhaan. Allah akan kasih ridhaan sama dia. Dan orang yang diridhoin Allah kemana tempatnya? Surganya. Tapi orang yang dikasih bala sama Allah, padahal tadi Allah cinta sama dia, dikasih bala, tapi dia murka. Dia tidak terima. Maka buat orang itu pun kemurkaan. Karena apa? Kadang-kala kita lihat orang lah. Orang itu ngasih sesuatu kepada kita. Tapi karena orang ini gak tahu bersyukur. Marah-marah. Dikasih hati, nggak tahu diri. Maka tatkala itu disebutkan oleh Nabi SAW bagi orang itu kemurkaan. Maka jamaah rahimakumullah, hadis-hadis ini semoga semakin membuat kita jadi lebih paham bagaimana menyikapi musibah ini. Orang tuanya sakit, adiknya sakit, kakaknya sakit, ibunya sakit, anaknya sakit, dianya sakit. Pilihannya cuma dua. Engkau ridha, atau engkau marah. Engkau ridha, Allah akan semakin cinta kepadamu. Engkau marah, cinta itu akan berubah jadi amarah buat. Barakallahu fiik. Kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Untuk hadis yang selanjutnya ini karena panjang, ana harap dibaca artinya aja.
Dari Anas radhiyallahu anhu, ia bercerita, suatu ketika anak laki-laki Abu Talhah mengeluh karena sakit. Dan setelah Abu Talhah pergi, putranya itu meninggal dunia. Pada saat kembali, Abu Talhah bertanya, bagaimana keadaan putraku? Ummu Sulaim, yaitu ibu anak itu, menjawab, dia dalam keadaan lebih tenang dari sebelumnya. Kemudian istrinya, Ummu Sulaim, menghidangkan makan malam untuknya. Lantas Abu Talhah menyantapnya. Lalu Abu Talhah mendatangi atau berhubungan badan dengan istrinya. Sesudah itu Ummu Sulaim memberitahukan, mereka telah menguburkan anak kita. Nah, afwan. Iya, mereka. Silakan dilanjutkan. Pagi harinya Abu Talhah menemui Rasulullah dan mengadukan hal tersebut. Beliau pun bertanya, apakah semalam kalian berhubungan intim? Abu Talhah menjawab, ya. Maka beliau berdoa, ya Allah, berkahilah keduanya. Ketika Ummu Sulaim melahirkan seorang anak, Abu Talhah menyuruhku, bawalah bayi ini hingga kamu mendatangi Nabi SAW. Bersamanya bayi itu disertakan beberapa kurma. Beliau kemudian bertanya, adakah sesuatu yang disertakan bersama dia? Ya, beberapa kurma, jawabnya, yaitu Anas. Lantas Rasulullah mengambil dan mengunyah kurma tersebut hingga lumat. Kemudian mengambil kembali sebagiannya dari mulut beliau dan memasukkannya ke mulut si bayi. Selanjutnya beliau mentahnik atau mengoleskan lumatan kurma tadi di langit-langit mulut. Si bayi lantas memberinya nama Abdullah. Muttafaq alaih. Nah, ya lanjutkan dalam riwayat Bukhari. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari bahwa Ibnu Uyainah berkata, salah seorang kaum Ansar menambahkan, kemudian aku melihat 9 anak laki-laki dan semuanya pandai membaca Al-Quran. Yang dimaksud adalah putra-putra Abdullah yang dilahirkan itu. Sedangkan dalam riwayat Muslim diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu juga, anak laki-laki hasil pernikahan Abu Talhah dan Ummu Sulaim meninggal dunia. Lantas Ummu Sulaim meminta kepada keluarganya, jangan kalian beritahu Abu Talhah mengenai putranya, hingga aku sendiri yang memberitahunya. Tatkala Abu Talhah kembali, maka Ummu Sulaim pun menyuguhkan makan malam untuknya. Lalu dia pun makan dan minum. Kemudian Ummu Sulaim berdandan sebaik mungkin untuk suaminya. Padahal sebelumnya dia tidak pernah berdandan seperti itu. Hingga dia, Abu Talhah, menyetubuhinya. Setelah melihat Abu Talhah kenyang dan mendapatkan kenikmatan darinya, Ummu Sulaim bertanya, wahai Abu Talhah, apakah pendapatmu seandainya ada sekelompok orang yang meminjamkan barang-barang mereka kepada suatu keluarga, lalu mereka meminta kembali pinjaman tersebut? Apakah keluarga itu berhak menolak mereka? Tidak, jawab Abu Talhah. Maka Ummu Sulaim berkata, kalau begitu, relakanlah putramu. Serta merta Abu Talhah marah seraya berseru, mengapa kamu membiarkan aku berada dalam keadaan penuh kotoran karena persetubuhan, baru kemudian kamu beritahu tentang putraku? Anas radhiyallahu anhu melanjutkan, Abu Talhah pun mendatangi Rasulullah SAW. Lalu dia memberitahukan apa yang telah terjadi. Lantas Rasulullah SAW bersabda, mudah-mudahan Allah memberkahi malam kalian berdua. Selanjutnya Ummu Sulaim mengandung atau hamil. Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan, saat itu Ummu Sulaim bersama suaminya ikut dalam rombongan itu. Adapun Rasulullah setiap kali memasuki kota Madinah setelah melakukan perjalanan, beliau tidak pernah memasuki kota ini pada malam hari. Sewaktu mendekati kota Madinah, Ummu Sulaim mengalami sakit perut, sehingga Abu Talhah menungguinya, sedang beliau terus melanjutkan perjalanan. Abu Talhah lantas berkata, ya Robku, engkau mengetahui betapa senangnya aku bepergian bersama Rasulullah SAW dan kembali pulang bersama beliau juga. Namun seperti engkau tahu, aku tertahan di sini. Lantas Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talhah,
sakit perutku sudah hilang. Mari kita lanjutkan perjalanan. Maka kami melanjutkan perjalanan bersama mereka, yaitu kaum muslimin. Sesudah keduanya tiba di rumah, Ummu Sulaim mengalami sakit perut lagi. Lalu dia melahirkan anak laki-laki. Maka ibu berseru kepadaku, "Hai Anas, jangan biarkan seorang pun menyusuinya, bayi ini, sampai kamu membawanya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Keesokan paginya, aku membawa bayi itu dan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Anas bin Malik menceritakan hadis hingga akhirnya. Barakallahu fiik. Taib, ada terjemahan yang mungkin perlu diperbaikin ya agar lebih tepat berkaitan dengan sakit perut. Sakit perutnya orang kalau mau melahirkan disebut apa? Kontraksi, Ustaz. Apa? Kontraksi. Kontraksi. Nah, jadi ini mungkin Ummu Sulaim mengalami kontraksi karena dia sedang hamil mau melahirkan. Jadi bukan sakit perut sebenarnya. At-talaq itu dalam bahasa Arabnya mungkin lebih tepat diterjemahkan kontraksi, mengalami kontraksi yang kemudian dia nggak bisa melanjutkan perjalanan, tapi dengan doanya Abu Thalha kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian terjemahan bahwa ketika Ummu Sulaim mengatakan kepada di halaman 204 disebutkan di sini Ummu Sulaim memberitahukan mereka telah menguburkan anak kita. Enggak. Jadi terjemahannya bukan mereka telah menguburkan anak kita. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya warus sobiyah bukan warau. Kalau warau itu fi'il madi, berarti dia sudah menguburkannya. Tapi waru ini kata perintah yang maknanya idfinus sobi fa innahu qad mat, artinya anakmu sudah meninggal, engkau kuburkan dia. Jadi bukan Ummu Sulaim yang mengatakan mereka telah menguburkannya, tapi Ummu Sulaim memerintahkan kepada Abu Thalha untuk menguburkannya. Tapi jamaah dalam hadis ini subhanallah kita lihat bagaimana sabarnya seorang wanita yang biasanya wanita itu lebih lemah daripada lelaki. Jadi wanita kalau ditinggal mati anaknya biasanya akan lebih berasa daripada seorang ayah. Kenapa? Karena tuh anak 9 bulan di perut ibunya. Karena tuh anak ibunya yang berusaha mengeluarkan dengan antara kehidupan dan kematian yang dia rasakan dengan sakitnya. Kemudian tuh anak berada di pangkuan ibunya selalu. Tentunya akan berasa banget. Tapi Allah memberikan kesabaran kepada Ummu Sulaim. Bahkan dia perintahkan kepada keluarga, nggak ada yang ngasih tahu Abu Thalha kecuali aku. Dan dalam kondisi seperti itu masih saja Ummu Sulaim menghidangkan makanan. Biasanya orang kalau sedih udah di rumah jadi nggak ada makanan. Gitu. Kenapa? Ya biasa istriku lagi ada masalah jadi nggak bisa masak. Ini Ummu Sulaim menghidangkan makan malam. Kemudian dia bersolek. Dia berhias yang tidak pernah dia lakukan sebelum. Supaya apa? Supaya Abu Thalha tidak penasaran, bukan tidak penasaran ya, dengan anaknya. Artinya supaya Abu Thalha ini lupa dulu dengan kondisi anaknya. Ketika ditanya, Ummu Sulaim mengatakan, huwa askan makan. Dia dalam kondisi tenang. Dan ini tidak disebut dusta. Ini dalam bahasa Arab disebut tauriyah. Yaitu menjawab dengan jawaban yang diplomatis. Atau jawaban yang multi makna. Yang mungkin difahami oleh Abu Thalha, tenang berarti udah sembuh. Padahal yang maksud tenang, kata Ummu Sulaim tenang, maksud anak tenang tadi itu udah mati, udah gak gerak-gerak, udah gak nangis-nangis lagi, udah diem anaknya. Maka itu diperbolehkan. Ketika diperlukan kita untuk tauriyah seperti itu. Dan subhanallah, dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bertanya, gimana engkau menghubungi istrimu dalam kondisi itu? Bayi ada di sana. Bayi itu ada di sana. Makanya Abu Thalha tenang, anak itu belum dimakamkan. Abu Thalha tenang karena kelihatan bayinya memang sedang tidur. Padahal bayinya sudah mati. Abu Thalha sempat marah. Setelah selesai menghubungi Ummu Sulaim ya. Ini seorang istri ya subhanallah ya.
bagaimana seorang istri itu dia bisa meredam amarah suami. Membuat suami yang sedang emosi jadi hilang emosinya. Suami yang sedang bersedih hilang kesedihannya, berganti kegembiraan. Berusaha. Jadi jangan pernah seorang wanita sedikit-sedikit, wanita kan kayak gini Ustaz, engkau bisa lebih kuat dari itu. Engkau bisa lebih baik dari itu. Engkau bisa lebih sabar daripada yang sekarang. Dan kita lihat Ummu Sulaim. Ini pelajaran buat para perempuan semua. Setelah selesai Abu Tolha merasakan kenikmatan, baru Ummu Sulaim menyampaikan. Tapi ya Ummu Sulaim sebelum menyampaikan memberikan sebuah permisalan. Agar suaminya ini tidak syok mendengarkan berita kematian anaknya yang sebelumnya dikatakan anaknya udah tenang. Maka dikasih tahu. Kalau ada orang titip sesuatu kepadamu. Lalu pemiliknya datang meminta apa yang dia titipkan. Mungkinkah kita menahan? Kata Abu Talha, nggak mungkin lah barangnya dia. Orang milik dia, kita nggak punya apa, kita cuma dititipin. Amanah dari dia. Dia mau ambil, fadhol dia ambil. Dan sejatinya kita semua milik Allah Jalla Jalla. Kita milik Allah. Yang kita miliki titipan dari Allah. Ya Allah ya. Ketika Allah mau ambil, Allah ambil. Jari-jari kita ini milik Allah. Kalau Allah mau ambil, Allah ambil. Kita pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka akhirnya dikasih tahu Abu Talha setelah menjawab ucapan Ummu Sulaim. Bahwasanya anakmu telah meninggal dunia. Maka di pagi harinya Abu Talha ya sempat dia marah sama Ummu Sulaim, tapi pagi hari dimakamkan itu anak. Kemudian dia datang menjumpai Nabi SAW mengadukan perbuatan istrinya. Tapi apa kata Nabi SAW? Nih Nabi bertanya kan, hal a'rastumul laila? Tadi malam engkau itu masih sempat-sempatnya berhubungan. Iya Nabi SAW Ummu Sulaim nih. Apa kata Nabi SAW? Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Ya Allah berkahi buat keduanya di malam hari mereka tadi malam. Lahirnya anak. Seorang Ummu Sulaim hamil. Dan kita lihat Ummu Sulaim hamil dari peristiwa malam itu. Kemudian akhirnya melahirkan anak. Yang anaknya ini hampir saja lahir di perjalanan. Dari perjalanan Ummu Sulaim ikut bersama Abu Talha ketika itu. Sebelum masuk kota Madinah. Sulaim merasakan kontraksi udah mau lahiran. Maka akhirnya dia menunggu istrinya. Dan ini sikap yang mulia seorang istri. Seorang suami ya. Ketika istrinya dalam kondisi yang memang memerlukan dia. Ya seharusnya dia ada di situ. Abu Talha ada dua pilihan. Menemani istrinya. Atau dia pergi bersama Nabi SAW. Maka Abu Talha ketika itu berdoa. Seperti tadi yang dibaca artinya. Abu Talha mengatakan, Allahumma, ya Allah, ya, sesungguhnya engkau tahu, innaka la ta'lamu ya Rabbi. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu wahai Rabbku, annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulullah SAW idha kharaja wa adkhula ma'ahu idha dakhal. Engkau tahu ya Allah kalau aku ini senang banget pergi bersama Nabi. Datang bersama Nabi. Waqad uhtubistu bimata. Aku sekarang ya sudah tertahan. Sebagaimana engkau melihatnya Allah. Itu doanya Abu Talha. Artinya dia minta maaf sama Allah. Karena tidak bisa mendampingi Nabi SAW. Seketika itu Ummu Sulaim mengatakan, ya Abu Talha. Ma ajidul ladzi kuntu ajid. Abu Talha, kok hilang kontraksi itu? Ada sudah sakitnya. Berangkat kita. Maka berangkat. Sampai rumah lahiran. Ini termasuk karomahnya Abu Talha.
seorang muslim ya, kalau dia jujur sama Allah, Allah itu akan kasih apa yang dia minta. Ada hamba-hamba yang kalau minta sama Allah langsung Allah kasih. Karena Allah tahu isi hati hamba. Kemudian ada cerita di sini tentang tahnik ya. Bagaimana Anas bin Malik disuruh membawa adiknya menjumpai Nabi SAW dengan membawa kurma. Kemudian Nabi mentahnik ya. Para ulama berbeda pendapat. Apakah tahnik ini sunnah atau tidak? Pendapat yang pertama mengatakan tahnik itu karena air liur Nabi SAW. Jadi kalau karena air liur Nabi SAW yang dimasukkan, mereka para sahabat cari berkahnya. Cari berkahnya Rasul SAW dan Nabi penuh berkah. Syekh Utsaimin menjelaskan bagaimana para sahabat itu bawa air, Nabi mencelupkan tangannya ke air tersebut. Dan itu khusus buat Nabi SAW. Jadi kalau tahnik itu karena air ludah Nabi, para sahabat cari berkah dari sana, maka nggak ada tahnik sekarang. Karena itu kekhususan buat Nabi SAW. Pendapat yang kedua, bukan tahnik itu bukan karena air liur Nabi SAW. Tapi agar kurma itu menjadi awal yang masuk ke perutnya. Ke perutnya itu bayi. Maka tahnik boleh orang tua mentahnik sendiri. Tidak perlu dia datang kepada seorang ustadz, tidak perlu dia datang kepada siapapun. Dia makan kurma, kemudian dihaluskan, kemudian diputar di langit-langit mulut anaknya. Dan kita lihat, subhanallah ya, masalah menyusuin. Jadi kadangkala bayi itu 3 hari nggak nyusu. Ana mau tanya nih sama ibu-ibu nih, kajian ibu-ibu nih. Biasanya 3 hari nggak nyusu, diapakan itu bayi? Nah, ahlan wa sahlan. Biasanya kalau bayi kan nggak bisa langsung nyusu sama ibunya. Biasanya dikasih apa? Susu formula, Ustaz. Susu formula. Sekarang berubah, seharusnya dirubah. Cari ibu susu. Karena kita lihat di sini, Ummu Sulaim mengatakan kepada Anas, la yurdi'uhu ahad. Nggak boleh ada yang nyusuin dia. Tahu orang-orang biasanya langsung disusuin itu anak karena memang masih nggak bisa nyusu sama ibunya. Ini mungkin yang perlu dihidupkan kembali. Karena lebih baik susu ibu daripada susu formula. Jadi dicari kalau mungkin punya adik, punya kakak yang datang ke sana, yang dia punya anak kecil, ya udah susuin. Apakah langsung jadi saudara susu? Ya tinggal dilihat apabila sampai 5 kali menyusu, maka jadi anak susu. Tapi kalau hanya sekali, 2 kali menyusu, tidak jadi anak susu. Kemudian anak ini dikasih nama oleh Nabi SAW, Abdullah. Dan ingat nama yang terbaik adalah nama Abdullah yang paling dicintai Allah dan Abdurrahman. Maka itu yang mungkin seorang harus dipilih untuk menjadi salah satu nama anaknya umpamanya. Bukan nama-nama yang aneh, apalagi nama-namanya orang kafir. Orang itu akan mendapatkan bagian dari nama dia. Ini beberapa faedah dari hadis ini. Dan kita lihat bagaimana doa Nabi SAW. Itu anak yang namanya Abdullah punya anak. Jadi cucunya Abu Talha. Cucunya Ummu Sulaim. Jumlahnya 9 orang. Semuanya hafal Al-Quran Karim. Allahu Akbar. Ini di antara berkah doa Nabi SAW. Dan kita pun jangan berhenti berdoa memohonnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Fadhal. Hadis ke-45. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisura'ah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang unggul dalam perkelahian,
Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Nah, dalam hadis ini berkaitan dengan amarah, sabar ketika disakitin kita. Biasanya ada orang yang ya mungkin jahilin kita, melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita jadi marah. Rasul SAW memberikan sebuah arahan. Karena terkadang di lapangan yang kita lihat, ya kita harus balas. Masa kau gak berani sama fulan? Masa takut sama fulan? Ketika kita dicaci maki umpamanya. Ada bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita jadi ingin membalas dendam kita umpamanya. Nabi SAW menyebutkan laisa syadid bisura'ah. Sura'ah. Yang disebut orang yang kuat, orang yang unggul, orang yang jawara disebut umpamanya ya pemberani lah. Itu bukan yang dia bisa mengalahkan orang selalu. Sura'ah disebutkan adalah orang yang senantiasa membanting lawannya dan dia tidak pernah dibanting. Selalu dia bisa mengalahkan lawan. Itu tidak disebut jawara orang itu. Pemberani. Kuat lah. Innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang disebut seorang pemberani, jawara, orang yang kuat adalah orang yang bisa membanting emosinya ketika dia marah. Jadi lawan dia bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Kalau melawan orang lain gampang, mudah sekali. Tapi sekarang bagaimana seorang melawan dirinya sendiri? Yang dia lawan tuh ada di sini. Memerah wajahnya. Matanya merah. Itu adrenalinnya, jantungnya memacu, ingin tapi dia tahan diri. Itu tuh. Baru disebut orang yang kuat, orang yang pemberani. Maka jamaah rahimakumullah ya. Banyak ungkapan-ungkapan di masyarakat yang sejatinya ungkapan itu mungkin benar dari sisi bahasa mereka. Oh fulan pemberani, fulan ini Masya Allah juara 1 nih fulan nih. Ketika ikut Olimpiade, dia nih pegulat nomor 1 nih. Dapat medali emas nih untuk Indonesia. Ternyata dia orangnya pemarah. Berarti dia gak pantas dapat medali itu. Karena dalam istilah syariat, yang disebut yang berhak mendapatkan medali emas itu adalah seorang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri ketika dia emosi. Ini arahan dari Nabi SAW. Maka pantas kalau Nabi SAW memberikan wasiat kepada seorang yang datang menyumpai beliau. Lalu meminta ausini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Nabi? La taghdab Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau jangan marah. La taghdab. Jangan marah. Sudah itu. Ini tentunya orang yang ingin marah, dia hilang kesabaran. Terkadang kalau sudah marah, habis. Amarah itu akan menyebabkan permusuhan, akan merusak hubungan. Barakallahu fiik. Baik, hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 46. Wa an Sulaiman ibni Surad radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim zahaba minhu ma yajid faqalu lahu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awuz billahi minasy syaithanir bukan ta'awud ta'awuz billahi minasy syaithanir rajim muttafaq alaih. Dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu,
Ia berkata, aku pernah duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada dua orang yang saling mencaci maki. Wajah salah seorang di antara keduanya telah memerah dan urat-uratnya pun telah menegang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang jika dia mengucapkannya, maka akan hilanglah apa yang dirasakan olehnya itu dari hatinya. Seandainya dia mengucapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Niscaya akan hilang apa yang dirasakannya itu dari hatinya. Kemudian para sahabat berkata kepada orang itu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berlindunglah kepada Allah dan syaitan yang terkutuk. Dari syaitan yang terkutuk. Muttafaq alaih. Subhanallah, nih kita lihat sebuah arahan dari Nabi SAW. Hadis yang pertama tadi yang kita baca di 45 berkaitan dengan mendudukkan orang yang kuat itu seperti apa sebenarnya. Di hadis yang kedua ini cara mengendalikan emosi kita. Amarah itu datangnya dari syaitan. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh orang ini mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kondisi ketika itu ada orang yang lagi ia saling mencaci. Satu sama lain saling mencaci. Salah satunya udah merah wajahnya. Tegang. Biasanya ketika ucapan sudah habis nanti akan berpindah kepada perbuatan. Nabi SAW memberikan pelajaran buat para sahabat. Bahwa ada sebuah kunci. Yang apabila seorang menggunakan kunci itu, niscaya emosinya akan berkurang dan pergi. Yaitu berta'awudz, berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka mendengar itu sahabat langsung menyampaikan kepada yang berantem. Ta'awad billahi minasyaitonirrajim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya orang ini ketika disuruh berta'awud, dia malah mengatakan abi junun. Apakah aku gila orangnya suruh berlindung dari syaitan terkutuk? Ya, karena orang lagi marah. Tapi sahabat ini sudah menyampaikan hal itu. Dan jamaah rahimakumullah berkaitan dengan emosi kita yang terkadang terpancing. Apa yang harus kita lakukan? Nabi SAW memberikan beberapa arahan. Yang pertama adalah berlindung dari syaitan terkutuk dengan menahan diri kita. Ditahan emosinya, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beliau mengatakan wa ayyatawadda. Kalau bisa dia berwudu. Ada hadis yang menyebutkan wudu ini, walaupun hadis itu dikatakan dhaif, tapi air itu akan membuat wajah yang panas yang tegang ini menjadi dingin. Yang ketiga, kalau dia dalam posisi berdiri, duduk kalau posisi berdiri. Karena orang yang berdiri itu siap untuk melampiaskan emosinya dengan perbuatan. Maka disuruh duduk. Dari berdiri duduk. Kalau duduk masih saja emosi, hendaklah dia rebahan. Kalau dia masih belum bisa dilihat jemaah, maka pergi tinggalkan tempat itu. Oleh karena itu tugas kita apabila melihat dua orang berantem, ada masalah, sedang marah, tolong dipisahkan, dijauhkan. Kemudian didudukkan orangnya. Jangan tetap berdiri, cari kursi, cari apa, dudukkan, cari minuman buat dia. Sehingga setannya itu pergi. Dan nafsu dia juga terkendalikan. Tapi kalau kita jemaah tidak mau berta'awudz, disuruh berlindung dari syaitan, ta'awudz minasyaitonirrajim, lalu kita menolak, ya syaitan itulah yang akhirnya menguasai kita. Kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluh agar dihindarkan dari syaitan. Di antara yang disebarkan adalah amarah. Dari api nih, setan itu dari api. Dia ikut membakar kita. Tugas kita mematikan dia. Nggak kuat, minta tolong sama Allah Jalla Jalaluh. Dan sejatinya kita semua adalah makhluk yang lemah. Barakallahu fiik. Nah, hadis yang selanjutnya. Silahkan.
an Mu'adz bin Anasin radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yuqayyiruhu minal huril aini ma ja. Riwayat Abu Dawud wal Tirmizi. Rawahu Abu Dawud wal Tirmizi. Tirmizi atau Tirmizi nama apa? Wa qala hadithun hasan. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang sanggup menahan kemarahan padahal dia mampu melampiaskannya, maka pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan sekalian makhluk hingga dia diperintahkan untuk memilih bidadari surga sehendak hatinya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi. Kemudian At-Tirmizi menyatakan hadis ini hasan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nih, di antara keutamaan menahan emosi. Orang yang menahan emosi itu di dalam diri. Dia tahan emosinya. Padahal dia mampu melampiaskan emosinya. Tapi karena dia takut sama Allah, karena dia sudah mendapatkan arahan dari Rasulullah SAW untuk bersabar dan tidak marah, maka dia tahan emosinya. Balasan apa yang Allah akan berikan kepada orang ini? Yang menahan emosi di dirinya, Allah akan tampakkan di depan orang banyak nanti. Pada hari kiamat. Ditunjukkan ini fulan, silakan. Seperti kalau kita lihat ada orang mendapatkan medali ya. Itu naik ke atas, dilihat oleh ribuan orang, kemudian dikalungkan itu medali. Untuk menunjukkan kedudukan dia di hadapan orang-orang ini. Sedangkan orang yang menahan emosinya, itu akan Allah panggil di depan orang-orang banyak dilihat. Disuruh pilih bidadari surga mana yang dia mau. Ini keutamaan bersabar dan menahan emosi. Anda pernah mendengarkan seorang syekh mengatakan, kenapa kok pahalanya yang pertama dipanggil di depan orang banyak. Yang kedua dikasih pilihan bidadari. Silakan mana yang mau. Karena orang yang menahan emosi itu berat. Dan seorang istri itu sebagai peredam emosi sebenarnya. Sehingga Allah kasih balasan buat dia, nih. Dikasih pasangan yang bisa meredam emosimu. Maka tugas para wanita adalah berusaha. Bagaimana dia tidak menjadikan amarah suaminya menjadi bom yang meledakkan rumah tangganya. Bagaimana seorang istri berusaha sekuat tenaga menjadikan amarah suaminya itu salju yang mendinginkan kondisi rumahnya. Siapa kuncinya? Istri. Sebagaimana tuh istri di surga dijadikan pahala buat dia. Karena orang ini bisa menahan emosinya. Maka tolong para wanita, contoh Ummu Sulaim. Ketika suami marah, bukan dia marah juga. Suami marah, dia berusaha untuk mendinginkan. Suami bersedih, dia berusaha untuk menggembirakannya. Dan berusaha untuk tenggelam dalam kesedihannya. Kemudian ikut menyelamatkan dia dari kesedihan itu. Agar selamat darinya. Begitu pula dalam masalah amarah ini, sehingga orang yang menahan emosinya akan Allah berikan kepada dia kesempatan untuk memilih bidadari surga yang dia sukai di depan orang banyak. Bukan di dalam kamar, enggak. Ala ru'usil khalaiq. Semua orang melihat tuh fulan, Masya Allah. Catatannya dia mampu melampiaskan emosinya. Ada orang yang menahan emosi karena memang nggak bisa apa-apa. Ya, mau gimana? Dia lebih kuat, dia lebih kaya, dia lebih ini. Akhirnya dia menahan emosi bukan karena mampu melampiaskan emosinya, tapi karena takut. Artinya kalau dia mampu melampiaskan emosi, dia akan lampiaskan. Maka yang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala. Maka tolong difahami benar. Kita tuh dalam kondisi di atas biasanya bisa melampiaskan kepada yang di bawah.
Tapi kalau anak buah marah sama atasan biasanya sulit. Tapi ada anak buah yang menyimpan dendam sama atasannya. Terkadang dia dikeluarkan. Hanya suatu hari dia datang ke rumah majikannya. Dia bunuh keluarganya. Itu terjadi. Maka ini pun harus menahan emosinya. Kalau enggak tadi jadi penyakit buat dia. Sehingga dia dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Baik, barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan hadis yang selanjutnya. Hadis ke-48. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ausili qala la taqdab wa raddada miraron qala la taqdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah nasihat kepadaku. Beliau bersabda, janganlah kamu marah. Kemudian orang itu mengulangi permintaannya berkali-kali. Tetapi beliau tetap bersabda, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Ini nih nasihat Nabi SAW. Orang minta nasihat. Nabi memberikan nasihat kepada para sahabatnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mereka. Dan kita pun mengetahui karakter diri kita sendiri. Maka bacalah hadis ini seakan-akan dirimu yang sedang meminta wasiat dari Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, la taqtab, jangan marah. Orang ini mengulangi minta wasiat. Wasiatkan Nabi, aku minta wasiat lagi. Masa cuma la taqtab? Gitu mungkin bahasa tubuh dia ketika dia minta nasihat lagi. Fakarrara miran, dikatakan dia mengulangi minta ausini, berikan wasiat kepadaku. Nabi tidak menambahkan wasiat itu kecuali mengatakan la taghdab, jangan marah. Di sini kita tahu bahwa wasiat ini memiliki makna yang dalam sekali. Semoga kita bisa menahan emosi kita. Barakallahu fiik. Baik, hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 49. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmizi wa qala hadithu hasanu sahihun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang laki-laki maupun yang perempuan senantiasa mendapatkan cobaan, baik pada dirinya, anaknya maupun hartanya, hingga dia menghadap Allah Ta'ala tanpa membuat dosa apapun. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia menyatakan hadis ini hasan sahih. Subhanallah, kembali kepada bala sekarang. Yang sebelumnya berbincang tentang bagaimana kita tidak boleh marah. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebutkan hadis Nabi SAW tentang hikmah dari bala itu. Disebutkan di sini, ma yazalul bala'u bil mu'min. Artinya ada orang yang dikasih bala terus sama Allah. Baik lelaki atau wanita. Ini yang disebut bala yang bertubi-tubi yang menimpa seseorang. Di dirinya kena bala, di anaknya, di hartanya. Apa sih keutamaan bala ini? Di sini disebutkan Nabi SAW. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Sehingga dia berjumpa dengan Allah, mati meninggalkan dunia ini tanpa dosa. Kemana dosanya? Tadi itu bala itu. Udah sebagai penghapus dosa. Tinggal sekarang. Sebagaimana hadis tadi disebutkan. Faman radhiya falahur ridha. Wa min sakhita fa'alaihi sukht. Barang siapa yang ridha, maka bagi dia keridhaan. Allah akan ridha sama dia. Tapi barang siapa yang murka, marah. Aku ini gimana?
Nggak berhenti-berhenti dapat bala. Ini itu. Maka dia akan dapatkan murka dari Allah Jalla Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian hadis yang nomor 50. Hadis ke-50. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainatu bnu Hisnin fanazala ala bni akhihil huri bni Qaisin. Barakallahu fiik. Mungkin dibaca artinya. Dibaca artinya aja. Karena ini cerita Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Silahkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia bercerita, suatu ketika Unayyah bin Hisan datang dari perjalanannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia bercerita, suatu ketika Uyainah bin Hisan datang dari perjalanannya dan singgah di tempat keponakannya Al-Hur bin Qais. Al-Hur termasuk salah satu dari sekelompok orang yang dekat dengan Umar radhiyallahu anhu. Oleh para qori memang menjadi teman duduk Umar sekaligus teman bermusyawarahnya, baik orang itu sudah tua maupun masih muda. Uyainah kemudian berkata kepada keponakannya itu, "Wahai keponakanku, kamu mempunyai kedudukan di sisi Amirul Mukminin. Karena itu, mintakanlah izin agar aku dapat menghadapnya." Kemudian Al-Hur memintakan izin, dan Umar pun memberikan izin kepadanya. Ketika bertemu dengan Umar, Unayyah berkata, Hai putra Al-Khattab, demi Allah, engkau tidak memberi kami dengan pemberian yang banyak, dan tidak pula adil dalam memberi keputusan di antara kami. Maka Umar radhiyallahu anhu pun marah hingga hendak memukulnya. Kemudian Al-Hur berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya SAW, jadilah engkau seorang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Dan orang ini termasuk orang yang bodoh. Demi Allah, Umar tidak melampaui atau melewati ayat tersebut ketika Al-Hur membacakannya. Dan Umar adalah seorang yang selalu patuh terhadap kitabullah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah, kita lihat nih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang dikenal keadilan. Ada orang yang mengatakan kepada Umar bin Khattab di depan orang banyak. Artinya di depan Al-Hur, di depan teman-teman duduknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dia minta izin untuk berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Akhirnya Al-Hur membawa pamannya. Sampai di sana nggak banyak kalam, nggak banyak bicara. Uyainah ibn Hisan mengatakan, "Hei Ibn Khattab." Hei, panggilannya panggilan yang juga tidak. Maka dikatakan di terjemahannya itu bukan hai, hoi. Dikatakan wallahu a'lam. Jadi ucapan hei ini memang ada kesan gak hormat. Ya Ibn Khattab, wahai anaknya Khattab. Gak dipanggil Amirul Mukminin. Padahal dia Amirul Mukminin. Yang kekuasaannya sampai ke Palestina, sampai ke Syam, sampai ke Persia, dipanggil anaknya Khattab. Fawallahi, bayangkan, demi Allah bersumpah, ini Uyainah mengatakan, demi Allah, engkau tidak memberi kita dengan pemberian ini. Ma tu'tinal jazal, wala tahkum fina bil adil. Ngasih juga nggak banyak, memberikan keputusan juga nggak adil. Umar manusia biasa. Sebagaimana Nabi SAW ketika mendapatkan berita, omongan orang yang mengatakan bahwa Nabi tidak menghukum dengan adil.
Nabi marah. Merah wajah Nabi SAW. Umar pun marah. Cuma nih Umar bedanya, Umar tuh pegang tongkat. Maka dia hendak memukul orang ini, memberikan pelajaran. Apa kata Hur? Kita lihat nih. Perbedaan pamannya dan ponakannya. Ponakannya qari'ul Quran. Dan kita lihat teman duduknya Amirul Mukminin. Para pembaca Al-Quran Karim. Orang-orang yang hafil Al-Quran. Karena memang Allah telah memberikan kedudukan kepada mereka. Yang kita harus tempatkan mereka. Maka ini ada sebuah isyarat buat siapapun yang jadi pemimpin. Dimanapun engkau memimpin. Apapun yang kau pimpin. Hendaklah engkau dekat dengan Al-Quran Karim. Dekatlah dengan orang-orang yang hafidul Quran. Bukan malah dekat dengan artis-artis. Dekat sama orang-orang yang jauh dari Allah. Yang hanya berpikir maslahat diri. Maka ketahuilah bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang hafal Quran. Tua muda duduk sama mereka. Ambil wasiat dari mereka. Karena ana dengar dulu ya. Bahwasanya di Afrika tuh banyak pemimpin-pemimpin negara yang mungkin punya tukang sihir. Pemimpin raga punya paranormal, guru spiritual. Disebut mereka pada waktu itu. Maka carilah guru spiritual yang dia hafal Al-Quran Al-Karim. Duduk sama mereka, ambil masukan-masukan dari mereka. Dan Al-Hur ketika melihat Umar bin Khattab hendak memukul pamannya ini, langsung dia mengatakan, Ya Amirul Mukminin, innallaha qala li nabihi. Sesungguhnya Allah berfirman untuk nabinya. Ini Allah berfirman untuk nabinya. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau seorang pemaaf, ambil. Jadi kalau terjemahannya mungkin jadilah engkau seorang pemaaf. Tapi bahasa Arabnya nih beda. Karena terjemahan kadang-kadang berusaha yang dekat. Khudhil afwa itu artinya ambillah maaf. Seakan-akan orang jual sesuatu yang menyakitin kita. Kita beli jualan dia dengan maaf. Kita ambil maaf yang Anda ambil. Dia mau apapun kita ambil maaf. Wa'mur bil urf. Perintahkan kepada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maka tatkala Umar mendengar itu. Dan Al-Hur mengatakan, wa inna hadha minal jahil. Ini pamanku, ini orang ini termasuk orang-orang jahil. Dengan ucapan tadi jelas dia orang-orang jahil. Tidak tahu dengan kedudukanmu. Tidak tahu dengan apa yang kau lakukan. Mungkin ini juga jemaah. Terkadang rakyat itu mendengar kelakuan pemerintah, kelakuan pemimpinnya hanya dari satu sisi. Dia merasa terdolimi. Dia merasa tidak mendapatkan manfaat dari kepemimpinannya. Sebagaimana Uyainah bin Hisn ini. Merasa dia itu gak dapat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia merasa Umar nih gak adil. Itu kan pandangan dia. Bisa jadi pandangan dia tuh salah. Oleh karena itu disebut oleh Al-Hur. Bahwasanya wa inna hadha minal jahilin. Dia ini termasuk orang-orang jahil. Yang gak tahu. Ketika dibacakan ayat ini, Umar berhenti. Yang awalnya mau mukul gak jadi. Karena Allah memerintahkan kepada nabinya untuk memberikan maaf. Barakallahu fikum. Kayaknya kita gak bisa menyelesaikan nih hadis di bab sabar ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Masih tinggal beberapa hadis. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Lalu kita masuk kepada bab yang selanjutnya. Karena sekali lagi bab sabar ini bab yang panjang sekali. Karena hidup itu perlu sabar. Barakallahu fiik. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ketika bayi baru lahir, sunahnya seperti yang dijelaskan Ustaz di tahnik, apakah juga diberikan azan Ustaz? Nah, didengarkan azan. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan tahnik. Tahnik tadi udah disampaikan bagaimana kondisi tahnik sebenarnya. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun masalah azan dan qomat di telinga bayi yang baru lahir, ini pun termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, beliau menjelaskan hadis-hadis tentang adzan ini.
Beliau menyebutkan tentang 2 hadis yang dhaif dan 1 hadis yang beliau hasankan. Sehingga ana lihat ini yang ana, kalau ana nggak salah, Ibnu Qayyim condong bahwasanya diadzani dan diqomati itu anak ketika dia lahir. Tapi sekali lagi hadis itu yang disahihkan oleh Ibnu Qayyim ternyata didhaifkan oleh ulama yang lainnya sehingga mereka tidak berpendapat untuk diadzani. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan ibu susu, apakah ada kriteria untuk menjadi ibu susu? Nah, ya berkaitan dengan ibu susu, ya kalau bisa cari ibu susu yang soleh. Kalau dulu di masa Nabi SAW, ibu susu itu yang datang biasanya. Ada ibu susu yang tinggal di Mekah. Artinya ibu susu yang pas lahiran langsung disusui. Seperti Nabi SAW yang pertama menyusui Nabi SAW adalah Thuwaibah. Thuwaibah itu budaknya Abu Lahab kalau nggak salah. Yang kemudian dibebaskan oleh Abu Lahab. Karena ana lupa aja. Tapi yang jelas yang menyusui Nabi SAW kalau nggak salah Thawbah. Maulanya Abu Lahab. Itu disusui. Bagaimana kriteria penyusu? Ya orang yang soleh karena anak itu akan bersama dia. Apalagi kalau seperti model dulu. Model dulu itu anak kita dibawa. Artinya Nabi SAW dibawa dan anak-anak penduduk Mekah itu dibawa oleh ibu-ibu susu yang dari perkampungan. Tapi kampung mereka adalah Badia pada masa itu. Orang-orang di kampung itu suasana lebih nyaman, juga jauh dari penyakit, macam-macam. Maka kita harus pilih orang yang soleh tentunya. Ada jaminan amanah anak kita dijaga, anak kita diajarin yang baik. Soalnya kadang-kala anak itu disusuin, kalau ternyata ibunya nyanyi-nyanyi, ya anaknya hafal nyanyian. Tapi kalau ternyata ibu susunya itu suka mengaji, suka membaca Al-Quranul Karim, suka berzikir, dia menjauh dari alunan-alunan yang tidak baik, sehingga anak itu akan tumbuh besar mengambil nilai-nilai kebaikan dari ibu susunya. Maka tentunya pilihlah ibu susu yang baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih berkaitan dengan masalah ibu susu. Ya, tadi Ustadz katakan bahwa kalau misalnya hanya sekali, 2 kali saja belum dianggap dengan itu sebagai ibu susunya. Nah, kemudian apakah kriteria dari bayinya itu harus bayinya bayi perempuan, sesama bayi perempuan atau sesama bayi laki-laki atau boleh silang? Nah, iya, subhanallah. Ia berkaitan dengan bab radha'ah, bab susuan ini. Ini termasuk bab mungkin yang jarang dikaji. Sehingga banyak di antara kita yang mungkin kurang tahu masalah hukum radha'ah ini. Salah satu sebabnya juga orang sudah nggak pakai ibu susu lagi sekarang. Yang ada sapi susu sekarang. Sehingga orang-orang jadi saudara sama sapi susu kadang-kala. Baik, berkaitan dengan masalah bagaimana kriterianya. Jadi ketika anak itu menyusu dengan seorang ibu. Umpamanya si A, laki. Anggap namanya Abdullah. Abdullah menyusu kepada Fulana. Kepada Fatimah. Abdullah menyusu sama Fatimah. Ini Abdullah akan jadi saudara susu dengan semua anaknya Fatimah. Laki perempuan jadi saudara susu. Mahram dia. Jadi si Abdullah akan sama saudari-saudarinya Fatimah. Fatimah ini punya kakak dan adik perempuan. Ini Abdullah jadi keponakan. Jadi yahrumu minan radha'ati ma yahrumu minan nasab. Jadi dia jadi mahram seperti nasab. Jadi seperti anaknya sendiri. Jadi kalau anaknya sendiri ya sudah. Dia bersama, kalau si Fatimah punya anak perempuan, si Abdullah jadi adiknya, adik susu maksudnya seperti itu.
Jadi tidak ada kriteria harus laki perempuan, nggak ada. Karena dia akan menjadi saudara. Seperti saudara nasab. Kalau mama yang disusuin ternyata namanya yang disusuin ini Fatimah. Nyusu sama ibunya Zainab. Fatimah nyusu sama ibunya Zainab. Maka dia jadi anak susu buat suaminya Zainab. Buat suaminya Zainab. Jadi dia jadi anak susu. Jadi mahram sama suaminya Zainab. Dan dengan anak-anak Zainab yang laki, umpamanya Zainab punya kakak laki, adik laki, maka si Fatimah ini menjadi keponakan susu. Kiranya seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Mungkin masih ada waktu, Ustaz, Tafadhali, untuk nah. Abu Mulih. Ya. Tafadhol, Abu Mulih. Belum azan kita kan? Belum, nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Jika kita marah, kemudian membaca doa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetapi masih marah, kemudian membaca doa lagi dan masih marah lagi, apa yang harus dilakukan? Nah, barakallahu fiik. Iya. Berarti setannya besar tuh. Allahu Akbar. Iya, berkaitan dengan marah. Tadi arahan yang sempat kita sampaikan yang dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketika marah, ya ada wasiat Nabi juga alaihi salatu wassalam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau marah, diam. Diam. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang nanti menyesal. Suami marah, diam. Kadang-kala dia keluar kata, dia mencarikan istri. Atau seorang ibu lagi marah sama anaknya, diam. Kalaupun mau berkata tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ditakutkan ketika dia marah dan berkata, dia laknat anak. Dia doakan keburukan buat anak. Itu berbahaya. Gimana kalau dikabulkan? Akan menyesal ibunya selama-lamanya. Maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau masih marah, tadi merubah posisi. Ketika berdiri duduk. Duduk masih marah rebahan. Masih marah di tempat itu, keluar dari tempat itu pergi. Kemudian berwudu termasuk cara untuk menghilangkan amarah. Sudah tinggalkan, ambil wudu. Supaya dingin, karena kita tahu orang yang marah biasanya panas darahnya. Berwudu. Karena marah itu dari setan. Dari setan, dan setan itu dari api. Dan api itu dimatikan dengan air. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, Ustadz. Nah. Jika kita sedang punya balita dan sedang menyusui, kemudian kita mengangkat anak, kemudian anak itu kita susui sampai 5 kali, itu apakah menjadi mahram kita sebagai orang tuanya? Iya, subhanallah. Ini tadi udah disampaikan ya. Mungkin memang sekali lagi masalah ibu susu ini kadang-kala jarang kita dengar. Jadi ketika ibu tadi punya anak, kemudian dia ambil anak, dia susuin. Sampai 5 kali susuan sebelum umur 2 tahun. Maka si anak itu jadi mahram sama ibunya. Jadi mahram sama semua saudara ibunya. Jadi mahram sama anak-anak ibunya seperti nasab. Artinya dia seperti salah satu anak dia. Kalau posisinya seperti salah satu anak dia, maka kita lihat anak kita ini mahramnya sama siapa. Maka semua mahram buat anak kita, anak susu kita sama, persis. Itu yang disabdakan oleh Nabi SAW, yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab. Jadi mahram dengan susuan seperti yang jadi mahram dengan nasab. Jadi menjadi saudara seperti saudara kandung. Hanya posisinya dia nggak dapat warisan aja. Dia bukan ahli waris. Tapi sama hukumnya. Dalam pemahromannya nggak boleh menikah dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Berarti bisa menjadi mahram suami kita juga ya? Sama, jadi mahram, jadi seperti anak kita. Artinya kalau ibunya mau berangkat umroh, ibunya mau kemana, jadi mahram dia. Jadi posisinya seperti anak kandung. Nah, barakallahu fikum. Baik.
Pertanyaan terakhir. Apabila ada seorang ibu yang memiliki anak, kemudian dia menikah kembali, kemudian dia memiliki anak lagi dari suaminya yang baru. Tetapi suaminya membawa anak juga. Apakah anak dari suami si ibu ini yang baru ini menjadi mahram atas anak-anak yang dibawa si ibu? Iya. Nah, iya, kalau mungkin anak akan dudukkan, apabila seorang suami, seorang laki bawa anak, ibu bawa anak, mereka menikah, maka kedua anaknya bukan mahram. Karena tidak ada hubungan rahim sama sekali, tidak ada hubungan darah sama sekali. Apabila kemudian si suami, si laki dan perempuan ini punya anak, maka anaknya ini buat anaknya si lelaki disebut saudara satu bapak. Buat anaknya si ibu tadi saudara satu ibu. Jadi mahram tentunya. Karena mereka ada hubungan darah. Tapi kalau yang bawaan, anak bawaan laki, anak bawa perempuan, mereka bukan mahram, mereka boleh menikah nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami tentang itu. Ya, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, mungkin itu yang bisa kita kaji buat teman-teman dari Oman juga, dari Prabu Muleh. Barakallahu fiik, kita cukupkan di sini. Sisa-sisa hadis di bab sabar mungkin bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.